Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan drama mengenai Kerajaan Singosari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sainah Hanifatarani sebagai narator dan Pangeran Anusapati. Saya Mita Aulia Wulandari berperan sebagai Ken Dedes. Saya Noviana berperan sebagai Ibu Petri. Saya Wulan Azalia Putri berperan sebagai Logawe dan narator. Saya Raga Baruna berperan sebagai Ken Arok. Saya Winoto berperan sebagai prajurit dan Nogdaya. Saya Sukma Putra Pratama berperan sebagai Tunggul Ametung dan juga Ki Pangalasan. Langsung aja kita mulai. Pada awal abad ke-13, Tumapel adalah wilayah kecil di bawah Kerajaan Kediri. Penguasa Tumapel saat itu adalah Aku Tunggul Ametung. Disinilah kisah pemuda bernama Ken Arok dimulai. Sebelum menjadi seorang raja Singasari, Ken Arok dulunya seorang rakyat jelata. Nasibnya sejak kecil sangatlah menyedihkan. Ia ditinggal ibunya sejak bayi dan akhirnya dibesarkan dan oleh seorang gembong kriminal bernama Lembong. Karena hidup di desa yang penuh dengan kejahatan dan pencurian atau pergaulan tidak sehat, Ken Arok menjadi seorang penjahat, bahkan kriminal sekalipun pencuri yang terkenal di wilayah Tumapel. Ken Arok seorang pelarian bertemu dengan seorang drama dari India bernama Logawe di Doho Kediri. Beberapa bulan kemudian, di Kerajaan Kediri duduklah sepasang suami istri di singgasananya. Anda, Ada apa? sepertinya aku bukan pengalaman pribadi. Mengapa begitu? Bukankah pengalaman di kerajaan kita sudah cukup? Ya, aku bukan pengawalan dan tetap untuk menjaga kamu dan aku. Baiklah, jika itu penting, maka aku setuju. Beberapa saat kemudian, saat Ken Arok sedang tiduran di bawah pohon, ia dihampiri oleh Logawe. Heh, Ken Arok, bangun! Kamu mabuk lagi ya semalam? Ken Arok, kan dulu kamu sudah saya ajarin ilmu kebaikan dan ilmu bela diri. Tapi kenapa kamu masih sama seperti dulu? Tidak mau berubah. Seluruh warga di desa ini tuh tahu kalau kau itu orangnya gagah, pemberani, jujur, inovatif, tangguh, unggul lagi. Tapi gimana kalau mereka semua tahu kalau kau itu pemabuk, penjudi, pengangguran lagi? Kau tidak tertarik untuk sendiri demi yang berantakan itu? Tertarik sih, tapi emangnya ada pekerjaan yang sesuai untukku? Tadi aku dengar kalau misalnya raja kita Tunggul Ametung membutuhkan seorang pengawal pribadi yang akan digaji 2 kali lipat. Serius, gajinya 2 kali lipat? Mikir kids, jadi pengawal kerajaan itu harus bisa bertarung, bertempur. Dan aku tahu kalau kau itu bisa melakukan itu semua. Emangnya aku setangguh itu? Inilah alasan kenapa kau masih jadi pengangguran sampai sekarang. Jadi sekarang kau ke kerajaan untuk melamar menjadi pengawal pribadi. Oh baik, terima kasih Logawe atas informasinya. Ken Arok pun langsung menuju ke kerajaan untuk melamar pekerjaan tersebut. Akan tetapi, ketika ia ingin masuk ke dalam kerajaan, ia dihadang oleh prajurit kerajaan. Kau mau apa kau kesini? Aku udah bertemu dengan raja. Ada perlu apa kau ingin bertemu dengan raja? Kenapa kau menjelaskan? Minggir, aku mau lewat. Kau keras kepala banget sih. Sudah, ada apa ini? Begini Ratu, orang ini mau masuk ke dalam kerajaan, katanya ingin bertemu dengan raja. Ratu, izin aku bertemu dengan raja. Baiklah, akan saya antarkan kau untuk bertemu dengan raja. Dan akhirnya, Ken Arok diperbolehkan untuk masuk ke dalam kerajaan. Namanya di mana? Namanya siapa? Kenapa kau ingin sekali bertemu dengan raja? Nama saya Ken Arok, Ratu. Tujuan saya kemari, saya ingin menjadi pengawal pribadi. Karena katanya raja sedang membutuhkan pengawal pribadi. Dari mana sih dari Datu? Kenapa lama sekali dan siapa laki-laki itu? Kenalin, dia adalah Ken Arok. Dia mau melamar menjadi pengawal pribadi kita. Saya Ken Arok, raja. Tujuan saya kemari, saya ingin menjadi pengawal raja.
Apakah bisa bela diri dan apakah kau siap untuk menjaga saya dan istri saya? Saya siap raja. Saya bisa bela diri dan siap melindungi raja dan ratu. Baiklah, sekarang kau lawan dulu prajuritku. Siap raja. Ken Arok pun melaksanakan perintah raja untuk melawan prajurit kerajaan. Dan akhirnya Ken Arok berhasil mengalahkan prajurit raja. Raja pun langsung mengambil Ken Arok. Wah, keren sekali kau Ken Arok. Mulai hari ini kau akan menjadi pengalaman pribadiku. Terima kasih raja. Setelah berbulan-bulan bekerja dengan Tunggul Ametung, Ken Arok berpikiran oleh suatu hal. Aku tertarik sih kepada Ken Dedes, namun pasti susah untuk mendapatkannya. Apalagi dia adalah seorang istri raja. Tapi aku tahu kalau aku orangnya pemberani, tangguh, dan berwibawa. Aku pasti bisa mendapatkannya. Keesokan harinya, Ken Arok datang menemui Bu Gandri. Ia datang untuk meminta dibuatkan keris untuknya. Saat Abu Gandri sedang menguji keris hasil karyanya sendiri. Wah, bagus sekali keris buatanku. Permisi Bu, Ya, ada apa kesini Ken Arok? bisa kamu buatkan saya keris sakti? Bisa, tapi membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 5 sampai 6 bulan untuk membuatnya. Baiklah Bu, akan saya tunggu. Baiklah Ken Arok. Terima kasih Bu. Setelah 5 bulan berlalu, Ken Arok kembali mendatangi kediaman Bu Gandri untuk meminta keris yang dijanjikannya. Apakah ini keris yang kau buatkan untuk saya Bu? Tidak, tidak Ken Arok, ini keris saya. Kenapa lama sekali? Aku sudah tidak sabar untuk membunuh Tunggal Ametung. Apa? Kau ingin membunuh Tunggul Ametung dan keris sakti buatanku? Tidak akan kubiarkan. Karena Bu Gandri tidak mau memberikan kerisnya, Ken Arok pun memaksa mengambil keris itu dari tangan Bu Gandri. Setelah ia berhasil mendapatkannya, ia langsung membunuh Bu Gandri dengan keris itu. Setelah Ken Arok berhasil membunuhnya, Bu Gandri pun menyumpahkan Ken Arok. Aku bersumpah, keris sakti itu akan membunuh 7 keturunanku Ken Arok. Ia berlari dengan perasaan panik setelah mendengar perkataan Bu Gandri. Beberapa saat kemudian, Bagaimana menurutmu Ken Arok? Aku sudah menjaga kerajaan ini selama berpuluh-puluhan tahun dan rakyat sangat sejahtera. Kau bicara soal banyak amat Tuhan. Justru aku tidak peduli dengan hal tersebut. Hah? Apa yang dimaksud dengan kata tidak separuh itu? setelah Ken Arok berkata seperti itu, Ken Arok pun membunuh Tunggul Ametung. Saat itu juga, Ken Dedes melihat aksi Ken Arok. Ia pun langsung berlari menghampirinya. Apa yang sedang kamu lakukan, Ken Arok? Tenanglah Ken Dedes, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku melakukan ini semua hanya untukmu. Apa maksudmu, Ken Arok? Mengapa kamu membunuh suamiku? Aku tahu kau pasti menderita karena dipaksa untuk menikahi orang yang bejat seperti itu. Apa maksudmu, Ken Arok? Aku memang terpaksa menikah dengannya, namun aku sangat menyayanginya. Kita bicarakan nanti Ken Dedes. Beberapa bulan kemudian, saat Ken Dedes sedang duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh Ken Arok. Kenapa kau masih cantik Ken Dedes? Apa tidak tahu harus berbuat apa? Aku memang terpaksa menikah dengan Tunggul Ametung, namun aku sangat menyayanginya. Tenanglah Ken Dedes, ada aku di sini. Aku siap menggantikan tempat Tunggal Ametung baik di hatimu maupun di kerajaan ini. Akan kupikirkan ini nanti. Terima Ken Dedes. Beberapa tahun kemudian, saat anak dari Tunggul Ametung bersama Ken Dedes sudah besar. Kemarilah anakku. Ada apa, Bunda? Bunda ingin bicara rahasia tentang ayahmu. Apa maksud Bunda? Saat Bunda sedang mengandungmu, ayah kandungmu dibunuh oleh Ken Arok. Hah? Apa maksud Bunda? Jangan salah-salah gitu dong. Bunda tidak berbohong, Nas. Bunda melihat dengan mata kepala Bunda sendiri. Lantas, mengapa Bunda berbicara hal seperti itu kepadaku? Bunda masih belum merelakan atas kepergian ayahmu. Baik, akan aku pikirkan lagi nanti. Maafkan Bunda karena telah menyuruh hal yang tidak pantas. Beberapa hari kemudian, Anusapati ingin membalaskan dendam ibunya. Ki, kemarilah sebentar. Ada apa Tuan Bukan? Aku ingin memberi tugas untukmu. Tugas apa itu Tuan Bukan? Bunuhlah Ken Arok menggunakan keris ini.
melakukan hal itu, Ki Pangalasan pun dipanggil oleh Jaya. Di Pangalasan, marilah sebentar. Ada apa pangeran? Apakah kau yang bunuh ayahku, Ki? Iya pangeran, saya benar orang sadar antara membunuh raja. Aku tidak akan membunuhmu, Ki. Aku tahu kau disuruh seseorang. Dari mana pangeran tahu itu? Aku sama sekali tidak melihat sudut di wajahmu, Ki. Maukah kamu memberitahu siapa dari balik semua ini? Sebenarnya Anusapati lah yang telah memaksaku untuk membunuh raja pangeran. Saya akan menanyakan alasannya, tapi dia tetap tidak mau memberitahukannya. Baik, Ki. Saya selesaikan masalah ini nanti. Beberapa saat kemudian, setelah Jaya berbicara kepada Ki Pangalasan, ia langsung pergi untuk menemui Anusapati. Kak, bisa kita bicara sebentar? Iya, Diku, ada apa? Apakah memang benar kau dibunuh ayah? Apa maksud kamu? Mana mungkin aku bunuh ayahku sendiri? Jujur saja, Kak, jika memang kau yang membunuh ayah, maka aku akan membunuhmu dan bertanggung jawab atas kematian ayah. Baik, kalau kau tidak percaya, mari kita bertaruh. Pada pertarungan itu, Anusapati berhasil dikalahkan oleh Jaya dan kerajaan Singasari diteruskan olehnya. Namun, selang beberapa bulan, Jaya tewas karena dibunuh oleh Ranggabuni, yaitu anak dari Anusapati yang memiliki dendam kepada Jaya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.